Menertawakan dunia persilatan. Xiao Jianghu. Audiobook, novel silat. Cerita, Jin Yong. Jilid 26. Ah, di sini hanya ada batu-batuan, apa bagusnya, jawab Ling Huchong. Lebih baik kita pergi melihat air terjun. Yilin tidak membantah lagi. Ia pun membantu pemuda itu bangkit berdiri. Tiba-tiba wajahnya kembali merah saat berpikir, sudah 2 kali aku menggendong kakak Ling Hu. Yang pertama sewaktu meninggalkan rumah minum Dewa Mabuk, dan yang kedua sewaktu kabur dari Wisma Kumala tadi pagi. Meskipun belum pulih benar, namun saat ini dia sedang terjaga, tidak pingsan lagi. Tidak mungkin aku menggendong tubuhnya. Dia ingin mengajakku ke dekat air terjun, mungkinkah itu hanya alasan supaya aku memapah dirinya? Saat perasaan Yilin diliputi tanda tanya, Ling Huchong sudah memungut sebatang ranting pohon untuk digunakannya sebagai tongkat. Lagi-lagi Yilin salah menduga. Segera ia berjalan mendahului pemuda itu sambil memaki diri sendiri di dalam hati. Bodohnya aku. Kenapa aku masih suka berpikiran yang tidak-tidak? Kakak Ling Hu seorang kesatria sejati. Kenapa aku berpikir bahwa dia akan berbuat macam-macam? Mungkin semua ini karena aku sedang sendiri bersama seorang laki-laki. Kakak Ling Hu dan Tian Boguang memang sama-sama laki-laki. Tapi sifat mereka sangat berbeda. Kenapa aku menganggapnya sama dengan Tian Boguang yang cabul itu? Ling Huchong berjalan sempoyongan namun masih dapat menguasai diri. Dengan langkah perlahan-lahan ia menyusuri jalan setapak menuju ke arah suara air terjun tersebut. Sampai akhirnya, perjalanannya terhenti karena berjumpa sebongkah batu besar. Yilin buru-buru membantunya duduk di atas batu tersebut. Segera ia berjalan mendahului pemuda itu sambil memaki diri sendiri di dalam hati. Bodohnya aku. Kenapa aku masih suka berpikiran yang tidak-tidak? Kakak Ling Hu seorang kesatria sejati. Kenapa aku berpikir bahwa dia akan berbuat macam-macam? Mungkin semua ini karena aku sedang sendiri bersama seorang laki-laki. Kakak Ling Hu dan Tian Boguang memang sama-sama laki-laki. Tapi sifat mereka sangat berbeda. Kenapa aku menganggapnya sama dengan Tian Boguang yang cabul itu? Dari sini sudah bisa melihat air terjun itu. Apakah kau harus melihatnya dari tempat yang lebih dekat? Ujar biksuni itu bertanya. Kalau kau berkata demikian, maka aku akan berhenti di sini, sahut Ling Huchong tersenyum. Baiklah, jawab Yilin mengalah. Mungkin pemandangan di sana bisa membantu mempercepat penyembuhanmu. Ling Huchong tertawa dan bangkit perlahan-lahan. Keduanya pun melanjutkan perjalanan. Suara gemuruh air terdengar semakin deras. Setelah melewati tanjakan dan sekelompok pepohonan, akhirnya mereka melihat sebuah air terjun yang airnya jernih laksana dituang dari langit. Ling Huchong berkata, di puncak Gadis Kumala, di atas Gunung Huashan, juga terdapat air terjun seindah ini, bahkan lebih besar lagi. Di waktu senggang, adik kecil suka mengajakku berlatih pedang di depan air terjun tersebut. Yilin terkesiap mendengar itu. Dadanya terasa sakit seperti dicubit karena terlintas dalam benaknya, bahwa tujuan Ling Huchong mengajaknya ke air terjun tersebut hanya karena terkenang kepada si adik kecil. Terdengar Ling Huchong melanjutkan, beberapa kali ia mengajakku berlatih di bawah guyuran air terjun. Katanya, tenaga air yang jatuh akan memperkuat daya permainan pedang kami. Kami sering basah kuyup tersiram air. Bahkan, ia pernah nyaris terperosok ke dalam kolam di bawah air terjun tersebut. Untungnya, aku sempat menangkap tubuhnya. Wah, kejadian itu hampir saja membuatnya celaka. Yilin terdiam sejenak, lalu bertanya dengan suara datar, berapa jumlah adik seperguruanmu yang perempuan? Di Huashan, aku memiliki 7 orang adik seperguruan perempuan, jawab Ling Huchong. 6 di antaranya adalah murid-murid ibu guru kami, sedangkan adik kecil yang aku maksud adalah putri guruku. Ia bernama Yuling San. Kami biasa memanggilnya dengan sebutan adik kecil. Oh, jadi dia adalah putri Paman Yu, sahut Yilin. Tentu dia sangat baik kepadamu, bukan? Ling Huchong duduk perlahan-lahan sambil menjawab, aku ini seorang yatim piatu. 15 tahun yang lalu, guru dan ibu guru memungut diriku dan menerimaku sebagai murid. Waktu itu adik kecil masih berusia 3 tahun. Usia kami berbeda cukup jauh, dan aku sering menggendongnya untuk bersama-sama mencari buah atau menangkap kelinci. Boleh dikata, kami berdua dibesarkan bersama-sama.
Guru tidak memiliki anak laki-laki, sehingga diriku diperlakukan seperti anak kandung. Adik kecil sendiri sudah seperti adik kandungku. Oh, rupanya begitu, sahut Yilin. Ia diam sejenak kemudian kembali berkata, aku juga seorang yatim piatu. Orang tuaku entah ada di mana. Sejak kecil aku sudah menjadi biksuni di bawah asuhan guru. Sayang sekali, gumam Ling Hu Chong. Yilin langsung menoleh dan memandanginya dengan penuh tanda tanya. Kalau saja kau tidak menjadi murid di Bidingi, tentu aku bisa memohon kepada ibu guru supaya menerimamu sebagai murid, lanjut Ling Hu Chong. Perguruan kami memiliki lebih dari 20 orang murid. Setelah berlatih, kami biasa bermain sama-sama. Guru dan ibu guru tidak terlalu membatasi kami dengan peraturan ketat. Jika kau bertemu adik kecil, tentu kalian akan cocok dan bisa menjadi teman akrab. Sayang sekali aku tidak seberuntung itu, jawab Yilin. Namun di Biara Awan Putih, guru dan para kakak juga sangat baik kepadaku. Di sana, aku sangat bahagia. Iya, aku yang salah bicara, ujar Ling Hu Chong. Ilmu pedang di Bidingi sangat hebat. Jika guru dan ibu guru sedang membicarakan ilmu pedang, beliau berdua selalu memuji Bibi Dingi. Perguruan Hengshan sama bagusnya dengan perguruan Huashan kami. Mendengar pujian itu Yilin menjadi bersemangat. Ia pun berkata, kakak Ling Hu, dulu kau pernah berkata bahwa Tian Bobuang dalam pertarungan sambil berdiri ada di urutan ke-14, sedangkan Paman Yu urutan ke-8. Lalu, guruku masuk urutan keberapa? Ah, aku hanya menipu Tian Bobuang saja, jawab Ling Hu Chong. Tinggi atau rendahnya ilmu silat seseorang selalu mengalami perubahan, tidak bisa ditentukan begitu saja melalui penilaian sepihak. Ada yang mengalami kemajuan pesat, ada pula yang mengalami kemunduran, misalnya akibat bertambahnya usia. Ilmu silat Tian Bobuang memang tinggi, tapi belum tentu ia adalah pendekar terhebat nomor 14 di dunia persilatan. Aku hanya menyanjungnya supaya dia senang dan menjadi lengah. Oh, jadi kau hanya membohonginya saja, ujar Yilin. Biksuni cantik itu lalu terdiam memandangi derasnya air terjun. Pikirannya melayang-layang memikirkan sesuatu. Tiba-tiba ia bertanya, kakak Ling Hu, apakah kau selalu membohongi orang? Tergantung keadaan, jawab Ling Hu Chong sambil tertawa. Yang perlu dibohongi harus dibohongi, yang tidak perlu dibohongi, maka tidak perlu dibohongi. Misalnya, kepada guru dan ibu guru tidak mungkin aku berani membohongi mereka. Lalu, bagaimana dengan adik-adik seperguruanmu? Yilin kembali bertanya. Sebenarnya ia ingin bertanya, apakah kau juga sering membohongi adik kecilmu? Namun entah mengapa ia mengalihkan pertanyaan tersebut. Tergantung keadaan juga, jawab Ling Hu Chong. Dengan sesama saudara kami sering bercanda dan bergurau. Kalau bergurau tanpa tipu-menipu dan saling bohong rasanya kurang menarik. Kepada adik kecilmu juga, sahut Yilin yang akhirnya bertanya demikian. Ling Hu Chong mengerutkan dahi lalu menjawab, untuk urusan penting aku tidak pernah berbohong kepadanya. Tapi kalau untuk bercanda dan bermain-main, dia juga sering kubohongi. Diam-diam Yilin merasa iri pada kehidupan di Huashan yang riang gembira. Selama ini ia hidup di dalam biara awan putih yang sederhana dan kaku. Biksuni Dingi juga tidak pernah terlihat tertawa atau bercanda. Meskipun akrab dengan saudara-saudara seperguruan, namun pada dasarnya mereka tidak pernah bergurau satu sama lain. Biksuni Dingjing dan Biksuni Dingxian memang memiliki beberapa murid dari kalangan bukan biksuni. Murid-murid Hengshan golongan ini memang periang, namun mereka agak segan jika bercanda dengan murid-murid golongan biksuni. Dengan kata lain, Yilin hidup di Gunung Hengshan dalam suasana kesunyian. Setiap hari yang ia lakukan hanya membaca kitab suci, berlatih silat, atau memasak sayuran. Begitu mendengar penuturan Ling Hu Chong, seketika angan-angan Yilin melayang-layang. Ia pun berpikir, alangkah bahagia andaikan aku bisa berkunjung ke Gunung Huashan dan bermain dengan kakak Ling Hu dan saudara-saudaranya. Tapi, setelah semua kejadian yang kualami, tentu guru akan semakin membatasi diriku. Keinginan untuk berkunjung ke Huashan pasti hanya impian belaka. Sekalipun aku bisa datang ke sana, pasti kakak Ling Hu hanya sibuk menemani adik kecilnya, sedikit pun tidak peduli kepadaku. Entah siapa yang sudi menemani diriku ini? Berpikir demikian membuat mata Yilin berkaca-kaca. Ling Hu Chong yang tidak mengetahui isi hati Yilin tetap saja bercerita sambil memandangi air terjun.
Adik kecil dan aku sedang menyempurnakan sebuah ilmu pedang yang kami ciptakan dengan bantuan derasnya air terjun. Adik Yilin, apakah kau mengetahui maksudnya? Aku tidak tahu, jawab Yilin sambil menggelengkan kepala. Suaranya agak parau namun tidak terdengar jelas oleh Ling Huchong. Saat bertemu musuh berkepandaian tinggi, tentu tusukan atau sabetan pedangnya disertai tenaga dalam yang mematikan. Nah, kami menganggap air terjun itu bagaikan tenaga yang menyertai serangan musuh. Dengan berlatih di bawah air terjun, kami membayangkan sedang menangkis serangan lawan sekaligus berusaha mengembalikan tenaga dalamnya supaya menghantam musuh itu sendiri. Melihat Ling Huchong bercerita dengan penuh semangat, Yilin berusaha tersenyum untuk tidak membuatnya kecewa. Ia pun bertanya, apakah kalian sudah berhasil menguasai ilmu pedang tersebut? Belum, jawab Ling Huchong. Menciptakan sebuah ilmu silat baru adalah pekerjaan yang sangat sulit. Lagi pula, kami tidak menciptakan jurus-jurus baru, hanya mengubah dan merangkai beberapa jurus pedang Huashan yang sudah ada. Meskipun berlatih di air terjun adalah sesuatu yang baru dan sangat bermanfaat, namun kami melakukannya hanya untuk bersenang-senang. Kau dapat melihat sendiri, ilmu pedang tersebut tidak berguna untuk menghadapi Tian Boguang. Apa nama ilmu pedang yang kalian ciptakan itu? Tanya Yilin dengan suara lirih. Sebenarnya aku tidak bermaksud memberinya nama, jawab Ling Huchong. Tapi adik kecil bersikeras memberinya nama jurus pedang Chongling, gabungan dari nama kami berdua, Ling Huchong dan Yuling San. Cuci tangan baskom emas. Jurus pedang Chongling, demikian Yilin bergumam. Nama ini mengandung unsur namamu dan namanya. Kelak di kemudian hari orang akan mengetahui kalau ilmu tersebut adalah hasil ciptaan kalian berdua. Itu hanya usulan adik kecil saja. Dia masih sangat kekanak-kanakan, ujar Ling Huchong sambil tertawa. Kepandaian kami berdua masih terlalu rendah, mana mungkin kami dapat menciptakan ilmu pedang yang hebat? Jangan kau katakan kepada orang lain. Aku takut jadi bahan tertawaan di dunia persilatan. Baiklah, aku tidak akan mengatakannya kepada siapapun juga, sahut Yilin. Sejenak ia terdiam kemudian berkata lagi sambil tersenyum, tapi, ilmu pedang ciptaanmu yang lain sudah terlanjur diketahui banyak orang. Apa benar? Sahut Ling Huchong terperanjat. Apa adik Ling San yang telah menyebarluaskannya? Yilin tertawa dan menjawab, bukan, tapi kau sendiri yang mengatakannya kepada Tian Boguang. Bukankah kau telah menciptakan jurus pedang kakus untuk menusuk lalat? Ling Huchong tertawa terbahak-bahak. Ia lantas menanggapi, aku sengaja membual kepadanya, tapi kau malah terus-menerus mengingatnya. Aduh. Semua ini salahku, seru Yilin gugup melihat Ling Huchong meringis kesakitan. Lukamu sakit lagi gara-gara aku. Sudahlah, jangan bicara lagi. Kau istirahat saja dulu. Ling Huchong lantas memejamkan mata. Namun, sejenak kemudian matanya kembali terbuka dan ia pun berkata, aku bersikeras datang kemari untuk melihat pemandangan indah. Namun, gara-gara ingin mendekati air terjun membuat kita tidak bisa lagi melihat pelangi. Yilin berkata, pelangi memiliki keindahan sebagai pelangi, air terjun memiliki keindahan sebagai air terjun. Benar sekali, ujar Ling Huchong. Di dunia ini mana ada yang sempurna? Sesuatu yang dicari dengan susah payah ternyata setelah didapatkan rasanya hanya begitu saja. Sebaliknya, barang yang sudah dimiliki malah dibuang dengan cuma-cuma. Ucapan kakak Linghu sepertinya mengandung pelajaran filsafat yang mendalam, kata Yilin. Sayang sekali, pemahamanku masih sangat dangkal sehingga tidak mengetahui apa makna yang terkandung di dalamnya. Andai saja guru mendengar ucapanmu tadi, pasti beliau bisa memberikan penjelasan. Filsafat apanya? Mana aku tahu tentang filsafat, ujar Ling Huchong. Aku lelah sekali. Perlahan-lahan pemuda itu merebahkan tubuhnya dan memejamkan mata. Sejenak kemudian ia sudah tertidur pulas. Yilin yang duduk di sampingnya berusaha menghalau lalat atau nyamuk yang datang mengganggu. Lama-lama ia juga merasa letih dan mengantuk. Namun belum sampai tertidur, biksuni muda itu berkata dalam hati, kalau kakak Linghu terbangun nanti, pasti dia merasa lapar. Di sini tidak ada makanan. Aku terpaksa harus memetik 2 semangka lagi. Maka Yilin pun berangkat ke ladang tadi dan memetik 2 buah semangka.
Khawatir Ling Huchong diganggu binatang buas, ia pun bergegas kembali ke dalam lembah. Sesampainya di sana, ternyata Ling Huchong masih terbaring di atas batu. Ia pun duduk perlahan di samping pemuda itu. Tiba-tiba Ling Huchong membuka mata dan bertanya, "Aku kira kau sudah pulang." "Kenapa kau berpikir demikian?" sahut Yilin heran. "Bukankah tadi malam guru dan kakak-kakakmu mencarimu kemana-mana?" jawab si pemuda. "Mereka tentu sangat khawatir atas keselamatanmu." Sebenarnya Yilin sudah melupakan hal itu. Gara-gara pertanyaan Ling Huchong tersebut, ia jadi teringat kembali dan berpikir, bila bertemu guru nanti, entah beliau akan memarahi aku atau tidak. Ling Huchong kembali berkata, "Adik Biksuni, aku benar-benar berterima kasih kau telah menemani diriku begitu lama. Kau juga telah menyelamatkan jiwaku dari kematian. Sekarang aku sudah cukup kuat. Lebih baik kau lekas pulang saja." "Tidak bisa. Mana mungkin aku meninggalkanmu dalam keadaan seperti ini," sahut Yilin terkejut. "Bukan begitu," Ling Huchong menukas. "Nanti kalau sudah sampai di rumah Paman Liu, kau bisa memberitahukan keberadaanku ini kepada adik-adikku. Tentu mereka akan segera kemari untuk menjaga diriku." Yilin terkesiap mendengarnya. Ia pun berpikir, rupanya kakak Ling Hu ingin aku lekas-lekas pergi dari sini supaya bisa segera bertemu adik kecilnya. Makin cepat adik kecilnya datang, dia merasa makin baik. Karena berpikir demikian, hati biksuni muda ini terasa pedih dan tanpa terasa ia pun meneteskan air mata. Ling Huchong menjadi heran dan bertanya, "Hei, kenapa? Kenapa kau menangis? Apa kau takut dimarahi gurumu?" Yilin menggelengkan kepala. "Atau kau takut bertemu Tian Bobuang?" tanya Ling Huchong kemudian. "Tenang saja, dia tidak akan berani mengganggumu lagi. Justru bila melihatmu maka dia sendiri yang akan lari terbirit-birit." Tapi Yilin kembali menggeleng-gelengkan kepalanya. Ling Huchong bertambah bingung. Ia menoleh ke arah semangka dan berkata lagi, "Aku tahu sekarang. Kau pasti merasa bersalah karena kembali melanggar pantangan agama, bukan? Sudahlah, jangan dipikirkan. Aku yang akan menanggung semua dosa-dosamu." Namun Yilin tetap saja menggelengkan kepala. Bahkan, air matanya mengalir semakin deras. Ling Huchong benar-benar bingung. Ia pun berkata, "Baiklah, mungkin ada kata-kataku yang menyinggung perasaanmu. Adik Biksuni, kau jangan menangis lagi. Aku minta maaf." Perasaan Yilin sedikit lega mendengarnya. Namun ia kembali sedih karena membayangkan Ling Huchong suka merendahkan diri di hadapan Yuling San, adik kecilnya. Mungkin mereka sering bertengkar, dan kemudian Ling Huchong selalu yang pertama kali meminta maaf. Maka, sekarang pemuda itu menerapkan cara tersebut kepada dirinya. Menyadari itu semua Yilin kembali menangis, kali ini bahkan sambil membanting-banting kakinya di atas batu. Aku bukan adikmu," katanya kepada si pemuda. Namun begitu teringat bahwa dirinya seorang biksuni yang tidak sepantasnya bersikap seperti itu, dengan cepat ia pun berpaling ke arah lain. Sekilas Ling Huchong memandang wajah Yilin yang bersemu merah itu, dengan air mata membasahi pipi. Dalam hati ia memuji kecantikan biksuni tersebut yang ternyata tidak kalah jika dibandingkan dengan Yuling San. Ia kemudian berkata, "Adik biksuni, kita ini sama-sama anggota Serikat Pedang Lima Gunung. Usiaku lebih tua, sehingga kau terhitung sebagai adikku. Tolong katakan, apa kesalahanku? Apa yang membuat kau begitu marah kepadaku?" "Kau tidak salah apa-apa," sahut Yilin. "Aku tahu kau ingin agar aku cepat-cepat pergi dari sini supaya tidak membuatmu sial seperti yang kau katakan kepada Tian Boguang dulu. Bertemu satu biksuni, sama dengan bertemu satu kesial." Sampai di sini ia tidak sanggup melanjutkan perkataan. Ling Huchong menjadi geli mendengarnya. Ternyata Yilin masih ingat kalau dirinya pernah berkata bahwa biksuni adalah pembawa sial yang sangat mematikan. Maka, ia pun berkata, "Ya, mulutku ini memang kotor dan suka bicara yang aneh-aneh. Aku telah merendahkan kehormatan perguruan Hengshan yang mulia. Aku pantas dihajar, pantas dihukum." Selesai berkata demikian, Ling Huchong pun mengangkat tangan dan segera menampar pipinya sendiri beberapa kali. Melihat itu Yilin buru-buru mencegah, Jangan kau teruskan. Aku tidak marah kepadamu. Aku hanya tidak ingin menjadi pembawa sial untukmu." "Aku pantas dihukum," sahut Ling Huchong sambil menampar pipinya satu kali.
Aku tidak marah kepadamu, sahut Yilin sambil menggeleng. Kakak Linghu, kau jangan memukul dirimu sendiri. Kau tidak marah kepadaku, tanya Linghu Chong. Yilin hanya menganggukkan kepalanya. Tapi kau belum tertawa, ujar si pemuda, itu pertanda kalau kau sebenarnya masih marah kepadaku. Terpaksa Yilin pun tertawa. Tapi begitu teringat nasib buruk yang menimpa dirinya, ia pun menangis kembali dan berpaling ke arah lain. Melihat itu Linghu Chong menghela napas panjang. Perlahan-lahan Yilin berhenti menangis dan bertanya, mengapa kau menghela napas? Dalam hati Linghu Chong tertawa geli. Diam-diam ia berpikir, bagaimanapun juga biksuni ini hanya seorang gadis kecil yang masih polos. Linghu Chong sudah berpengalaman menghadapi Yu Lingshan. Jika sedang bertengkar dengannya, Yu Lingshan biasanya diam tidak mau bicara. Bagaimanapun caranya Linghu Chong membujuk tetap saja gadis itu tidak peduli kepadanya. Namun Linghu Chong memiliki siasat istimewa, yaitu dengan cara membangkitkan rasa ingin tahu adik kecilnya itu. Dengan demikian, Yu Lingshan pun berbalik mendesaknya. Menghadapi Yilin yang polos dan lugu, Linghu Chong merasa lebih mudah untuk membangkitkan rasa ingin tahunya. Maka, ia pun menghela napas sambil memandang ke arah lain, membuat Yilin merasa penasaran dan gugup. Kakak Linghu, apakah kau marah kepadaku? Tanya biksuni muda itu. Ah, tidak, jawab Linghu Chong. Tidak apa-apa. Melihat sikap pemuda itu, Yilin semakin gugup. Ia tidak tahu kalau Linghu Chong hanya berpura-pura untuk menghentikan tangisnya. Meskipun wajahnya terlihat kebingungan, namun dalam hati pemuda itu sedang tertawa terpingkal-pingkal. Yilin berkata, aku yang salah. Aku telah membiarkanmu menampar wajah sendiri. Sebagai gantinya biar ku tampar wajahku ini. Dengan cepat Yilin menampar wajahnya sendiri. Ketika melayangkan tamparan kedua, Linghu Chong segera memegang tangannya. Namun akibatnya, pemuda itu pun merintih kesakitan. Ai, hati-hati. Jangan sampai lukamu pecah lagi, seru Yilin sambil membantu Linghu Chong merebahkan diri. Aku ini benar-benar bodoh. Apapun yang kulakukan selalu saja salah. Apa kau masih sakit, kakak Linghu? Linghu Chong bukan seorang yang mudah merintih kesakitan. Namun dalam kesempatan itu ia sengaja merintih beberapa kali untuk memancing Yilin supaya berhenti menangis. Tentu saja Yilin menjadi khawatir. Apakah sangat sakit? Tanya biksuni itu sambil meraba dahi Linghu Chong. Ya, sakit sekali, jawab Linghu Chong sambil pura-pura meringis. Tapi sayang, adik keenam tidak ada di sini. Kenapa? Apakah dia memiliki obat mujarab? Yilin bertanya dengan heran. Benar, tapi obatnya terletak di mulut, jawab Linghu Chong. Dulu bila aku terluka dan kesakitan, dia selalu menghiburku dengan berbagai macam lelucon yang menggelikan. Dengan demikian rasa sakitku jadi berkurang. Tapi sayang, dia tidak berada di sini. Aduh, sakit sekali. Yilin menjadi serba salah. Selama hidup di dalam bimbingan biksuni Dingyi, setiap hari kegiatannya hanyalah berdoa, membaca kitab, atau berlatih pedang. Sama sekali ia jarang bergurau apalagi bercerita lucu. Tentu saja menggantikan peran Lu Dayou akan menjadi masalah yang maha sulit baginya. Kakak Lu tidak ada di sini, sedangkan kakak Linghu ingin mendengar lelucon. Entah bagaimana aku harus menceritakan sebuah cerita lucu kepadanya, demikian pikirnya. Tiba-tiba Yilin teringat sesuatu. Ia pun berkata, kakak Linghu, aku tidak bisa melucu. Hanya saja, aku pernah membaca sebuah kitab yang isinya sangat menarik. Namanya Kitab 100 Dongeng. Apakah kau pernah mendengarnya? Linghu Chong menggeleng dan menjawab, tidak pernah. Aku tidak pernah membaca kitab agama Buddha. Yilin terlihat malu dan berkata, aku yang bodoh. Sudah jelas kau ini bukan penganut agama Buddha. Kenapa aku mengajukan pertanyaan bodoh demikian? Ia diam sejenak lalu melanjutkan, Kitab 100 Dongeng ditulis oleh biksu agung dari India bernama Gazena. Di dalamnya banyak terdapat cerita menarik. Baiklah, sahut Linghu Chong. Maukah kau menceritakan beberapa bagian yang lucu kepadaku? Pinta pemuda itu supaya Yilin melupakan kesedihannya. Yilin pun mengingat-ingat sejenak, kemudian bercerita, baiklah, aku akan bercerita. Pada zaman dahulu tersebutlah seorang gundul dan seorang petani yang hidup di sebuah desa.
Si Gundul itu bukan seorang pendeta Buddha seperti kami, melainkan sudah bawaan sejak lahir. Kepalanya memang tidak bisa ditumbuhi rambut. Entah karena kesalahan apa, pada suatu hari si Gundul dan si petani bertengkar. Si petani yang sangat marah memukul kepala si Gundul sampai berdarah. Anehnya, si Gundul sama sekali tidak melawan atau menghindar. Ia justru tertawa terbahak-bahak. Ketika ada orang bertanya, si Gundul pun menjawab, petani itu sangat bodoh. Kepalaku ini disangkanya sebongkah batu sehingga dia pun memukulku menggunakan cangkul. Jika tadi aku menghindar, tentu akan membuat dia berubah menjadi pintar. Bersambung ke jilid 27. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.